Halo semua, jadi pada video hari ini sesuai dengan judulnya, gue ingin bercerita sedikit mengenai salah satu keputusan investasi yang cukup kufokuskan di beberapa bulan yang ini. Lalu juga akan kujelaskan sedikit mengenai alasan kenapa akhirnya gue mengambil keputusan investasi tersebut, dan juga mengapa menurut gue hasil keputusan investasi yang gue buat akan membuahkan hasil yang lumayan di masa depan. Sebelum memulai video pada hari ini, gue ingin menanyakan satu pertanyaan kepada kalian semua yang cukup mengikuti dunia capital market. Seperti yang kalian tahu, saham BBRI sudah turun 30% dari angka all-time high-nya di angka 6.400-an. Dan menurut kalian, apakah ini waktu yang tepat untuk kita all-in di saham BBRI? Sebelum gue bercerita lebih lanjut lagi, gue ingin menyatakan sedikit opini pribadi gue atas penyebab kejatuhan salah satu big banks di Indonesia dari level all-time high-nya di angka 6.400-an. Menurut gua, penyebab utama kejatuhan Bank BBRI ini itu disebabkan oleh dua faktor. Faktor yang pertama itu kenaikan NPL di atas batas wajarnya di angka 3%. Lalu juga secara bersamaan, investor asing itu keluar secara besar-besaran dari posisi mereka di Bank BBRI ini, yang akhirnya menimbulkan faktor fear di antara kalangan investor BBRI dan akhirnya membuat harga BBRI ini tuh terkoreksi lumayan dalam. Oke, setelah kalian tahu penyebab utama kejatuhan Bank BBRI, gue akan lanjutkan penjelasan mengenai faktor pendukung apa yang akhirnya mensupport gue untuk mengambil keputusan investasi di saham BBRI yang terkoreksi cukup dalam. Oke, kalau kita lihat dari sisi fundamental Bank BBRI sendiri, menurut gue pribadi, sisi profitabilitas dan sisi pertumbuhan Bank BBRI sendiri itu masih sangat bagus, di mana per laporan keuangan Q2 dari Bank BBRI sendiri, dia berhasil mencatatkan profit sekitar 30 triliun, di mana angka tersebut angkanya lebih tinggi dibanding periode yang sama di tahun yang sebelumnya, yang cuman profitnya 28,5 triliun. Oke. Untuk faktor yang kedua, kalau menurut gua saat ini harga saham Bank BBRI ini masih tergolong under value ya. Kalau kita lihat dari sisi historical, PBV, dan PER-nya. Kalau kita lihat dari sisi historical PBV Bank BBRI sendiri, kita bisa mengetahui bahwa valuasi Bank BBRI saat ini itu bergerak di area -1 PBV standard deviation. Dimana kalau kita bandingkan dengan tahun 2020, setelah crash yang cukup dalam di saham BBRI ini, itu valuasi BBRI juga bergerak di area yang sama ya, dengan sekarang di -1 PBV standard deviation. Dan kalau kita track back lagi sampai tahun 2018, angka valuasi BBRI juga saat itu juga bergerak di area yang sama, yaitu -1 PBV standard deviation. Sekarang kalau kita lihat dari sisi historical PE ratio dari Bank BBRI sendiri, saat ini kita bisa mengetahui bahwa Bank BBRI itu PE ratio-nya sedang bergerak di -1 PE standard deviation. Dan apabila kita bandingkan dengan tahun 2020, saat adanya crash COVID saat itu, valuasi PE dari Bank BBRI ini tuh juga sama ya. Kita bisa lihat di -1 PE standard deviation. Oke, dengan historical PBV ratio dan PE ratio Bank BBRI sendiri yang tadi udah gua tampilkan, menurut gua harga BBRI saat ini itu masih tergolong cukup under value, di mana kita bisa mendapatkan valuasi yang terdiskon hampir sama dengan tahun 2020 yang lalu. Selain sisi valuasi dan sisi fundamental Bank BBRI yang menurut gua masih lumayan menarik, gue juga ingin menambahkan faktor di kemampuan manajemen Bank BBRI, di mana mereka sudah berulang kali menghadapi krisis dan berhasil membuat BBRI ini tuh rebound kembali di tahun-tahun sebelumnya, dan juga berhasil mendapatkan beberapa penghargaan untuk Bank BBRI ya. Pada waktu yang bersamaan, ada juga rumor pemotongan suku bunga yang akan dilakukan The Fed di bulan September nanti, di mana gue percaya bahwa ini merupakan sebuah katalis positif dan akan berdampak positif untuk saham-saham big banks. Dan untuk faktor yang terakhir, gue ingin menambahkan bahwa adanya peluang capital gain atau dividend play yang menurut gue masih lumayan menarik untuk kita investasi di Bank BBRI ini. Kalau kita tadi tahu bahwa harga Bank BBRI saat ini sudah terdiskon hampir 30% dari all-time high sebelumnya di angka 6.400-an, berarti secara tidak langsung kita juga tahu bahwa ada potential upside
sebesar 30-an% apabila Bank BBRI ini berhasil mencapai all-time high sebelumnya di angka 6.400-an. Dan apabila Bank BBRI ini itu berhasil mencapai atau break di atas 6.400-an, berarti ada potential upside lebih dari 30%, mungkin di antara 30-50% untuk capital gain-nya apabila kita investasi di Bank BBRI sekarang. Kalau dari sisi dividend play-nya, per hari ini kita bisa mengetahui bahwa Bank BBRI akan membagikan hasil dividen sebesar 6,7%-an. Kalau dilihat dari chart yang kalian bisa lihat di layar kalian pada saat ini, kita bisa mengetahui bahwa di tahun-tahun sebelumnya seperti tahun 2022, tahun 2023, dividen saham Bank BBRI ini tuh tidak pernah mencapai level 6,7%. Dan apabila kita melihat ke sejarah, jujur ini bukan merupakan pertama kalinya saham big banks di Indonesia mengalami kondisi yang serupa dengan Bank BBRI. Dimana apabila kita track back ke tahun 2015, saat itu juga ada salah satu big banks di Indonesia, yaitu Bank Mandiri, yang NPL-nya juga naik dari 2,6% ke 4,4%, yang akhirnya menyebabkan faktor fear di market dan membuat harga Bank Mandiri itu terkoreksi. Setelah mengalami kondisi yang serupa dengan Bank BBRI yang sekarang, kalau kita lihat dari historical price chart Bank Mandiri, kita bisa mengetahui bahwa kasus NPL ini itu bersifat sementara saja di Bank Mandiri, dan akhirnya harga dari Bank Mandiri tersebut rebound kembali. Pada waktu yang sama, kemarin tanggal 5 Agustus 2024, terjadi lagi market crash yang disebabkan oleh sentimen eksternal, di mana Jepang tiba-tiba menaikkan suku bunga, ditambah lagi isu Amerika yang kemungkinan resesi. Dan dengan adanya event Black Swan ini, gue percaya bahwa ini merupakan sebuah peluang buat kita ya untuk menambah positioning kita atau menjadi titik entry bagi kalian yang belum mendapatkan barang di BBRI. Sebagai konklusi, pandangan pribadi gue terhadap Bank BBRI ini itu masih akan positif ke depannya, dimana tadi sudah gue jelaskan dari sisi profitabilitas, dari sisi pertumbuhannya, gue percaya bahwa Bank BBRI ini itu masih sangat sehat. Ditambah lagi harganya sekarang juga tergolong under value, dan juga ada beberapa katalis-katalis positif seperti rumor pemotongan suku bunga yang akan dilakukan di Fed di bulan September nanti. Sebagai closing dari video pada hari ini, gue ingin sekali lagi menegaskan bahwa gue bukanlah real praktisi yang sudah berpengalaman lama di capital market. Jadi tujuan konten dari video ini jangan dijadikan sebagai acuan untuk menjual atau membeli saham Bank BBRI, dan tentunya bukan merupakan financial advice bagi kalian yang menonton video ini. Itu aja untuk video pada hari ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah meluangkan waktu untuk nonton video ini dari awal sampai akhir. Stay tuned for next videos.